ويقيم الصالحات نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى والصلاة والسلام على النعمة التامة والرحمة العامة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد. Yang terhormat Bapak Daud Suranto selaku Ketua Kantor Pajak Mojokerto beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh hadirin dan hadirat keluarga besar Kantor Pajak Mojokerto yang insya Allah sehat walafiat dan bahagia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, serta nikmat waktu luang, sehingga sore ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala salat asar berjamaah di musola Asy-Syarif, musola Asy-Syarif yang artinya adalah mulia. Semoga Allah memuliakan kita di dunia dan akhirat. Dan juga kita harus bersyukur dan merenungkan nikmat Allah mencintai kita. Jadi orang Jawa paham? Atau ada orang yang luar Jawa nih Pak? Ya nanti di-print aja kalau soalnya sudah terlalu sering lidah Jawa, nanti di-print. Jangan Jawa terus. Ngoten nggih. Bapak, ibu-ibu yakin tidak dicintai Allah? Yakin. Apa buktinya Allah cinta dengan kita? Ya. Kalau melek orang kafir juga melek, Pak. Sehat orang kafir juga banyak yang lebih sehat. Jadi Islam itulah Allah cinta kita. Kita Islam, kita iman. Kenapa demikian? Ada suatu makalah yang berbunyi, Innallaha yu'ti ad-din liman yuhib wa yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man la yuhib. Yang artinya Allah itu memberi agama Islam, iman ini hanya bagi mereka yang dicintainya. Wa yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man la yuhib. Dan memberikan dunia itu kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Ini nggih sami-sami diparingi, sama-sama diberi. Kita lihat kenyataan. Kalau kita lihat di luar sana ada orang-orang kafir, juga kaya raya, juga sehat. Ada orang Islam mungkin tapi ahli maksiat, juga dunianya diberi sama Allah. Nah, ini berarti menunjukkan dunia dan seisinya di sisi Allah itu ya biasa, tidak terlalu berharga. Tapi kalau urusan iman di sisi Allah itu luar biasa, itu mahal. Oleh karena itu tidak semua dikasih. Padahal semua itu diberi oleh Allah akal agar berpikir. Kalau orang yang akalnya terbuka, hatinya bersih, insya Allah Islam menjadi pilihannya. Bukti bahwa Allah memberi agama dan Islam dan iman itu kepada mereka yang dicintai. Lihat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak orang yang sehari-hari berjumpa dengan Nabi, mendengar Al-Quran langsung dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak juga pertemuan itu, bacaan Al-Quran itu mengetuk hati mereka sehingga bersyahadat. Banyak justru yang melawan, mendustakan, menganiaya, bahkan menyiksa orang-orang yang Islam. Nah, ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri, Pak. Kita bisa sholat berjamaah tanpa ada gangguan. Dulu zaman Rasulullah SAW, orang sholat dicekik, Pak. Rasulullah sholat di dekat Ka'bah, Abu Jahal mengancam, kalau tak lihat lagi kamu sholat di sini, tapi tidak boleh berhenti. Itu ada di dalam surah Al-Alaq. Kalau kita hafal surat Al-Alaq, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana menurutmu tentang orang yang
melarang, naha, sering dengar kata nahi mungkar ya. Naha, melarang. Abdan idza shalla, melarang seorang hamba idza shalla, ketika sholat. Berarti dulu orang sholat itu ditahan, Pak. Dilarang, Pak. Dihalangi, Pak. Dicekik, Pak. Kita sekarang sholat alhamdulillah ada AC-nya. Karpetnya empuk, ya Allah. Anyar ya. Karpetnya empuk, wangi, ada AC, nyaman sekali. Ini kenikmatan yang harus kita syukuri. Kita diberi iman, diberi Islam, dan alhamdulillah mau hadir ke musola untuk sholat berjamaah. Ini mahal, Pak. Mahal sekali. Karena apa? Enggak semua orang punya. Contoh sebagai ilustrasi bahwa iman itu mahal dan istimewa, dan Islam itu mahal dan istimewa. Sholat itu juga mahal dan istimewa karena enggak semua punya. Kita coba di motor lah. Yang punya mobil mewah itu semua orang atau segelintir orang, Pak. Sedikit atau banyak. Nah, kalau motor banyak. Berarti semakin sedikit orang itu punya, semakin itu istimewa dan mahal, betul? Dan semakin kita menjadi golongan yang sangat sedikit itu berarti istimewa. Kalau kita ditakdir sama Allah mau bangun tengah malam tahajud, itu enggak semua orang bisa, Pak. Kalau kita diberi sama Allah seperti itu, Allah cinta, Pak. Gitu. Diberi bisa jamaah asar, maghrib, isya, subuh, zuhur berjamaah, itu jarang, Pak. Banyak orang yang sehat walafiat tapi lupa di mana musola, alamatnya itu di mana. Nih, saya pernah di Dinas Pendidikan itu di Jalan Benteng Pancasila ada kata-kata gini, Pak. Gunung didaki, sungai di seberangi, laut dan seberangi, musola dilewati. Nah, ini Pak, jadi kita alhamdulillah pertama harus syukur dulu. Harus mengenal dulu nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang paling berharga, yang akan menemani kita sampai nanti sampai di liang lahat adalah iman, adalah Islam. Itu bukti Allah cinta dengan kita. Mari kita syukuri dengan apa? Dengan kita sambut cinta itu. Dengan apa? Kita jaga. Kalau jenengan cinta sama istri jenengan yang laki-laki nih, dijaga atau terlantarkan? Dijaga. Kalau nyebrang jalan, boleh kocak gini, hati-hati. Jadi iman juga seperti itu ya, harus dijaga sekuat tenaga. Itu pertama, kita syukur dulu, alhamdulillah. Sudah yakin sekarang dicintai Allah? Sudah semakin yakin? Sudah cukup ilustrasinya, gitu. Baik. Kemudian kita salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini Nabi kita yang sangat mencintai kita. Ketika meninggal dunia, yang disebut itu bukan cek tas ngumpulno bahasa Jawa, maaf. Wah, baru ngumpulin sekian banyak harta, mosok tak tinggal mati. Enggak. Istriku bagaimana, anakku bagaimana, usahaku bagaimana, kebun kurmaku bagaimana, ontaku nanti bagaimana. Enggak. Yang disebut apa? Umatku bagaimana? Umatku ya apa? Setelah sepeninggalanku nanti bagaimana? Nah, ini gambaran Pak bagi kita. Kalau kita punya anak, punya istri, itu yang dikhawatirkan masa depan keimanan. Rasulullah itu ketika mau meninggal dunia yang disebut ummati. Nggak pakai yang lain-lain, cuma umatku. Maksudnya gimana nanti umatku? Keimanannya gimana? Nanti aku meninggal mereka nggak sholat lagi nanti. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai mungkin ada yang belum nikah. Sebagai anak harus punya cita-cita. Nanti kalau punya anak, yang dinomorsatukan masa depan tidak hanya masa depan ekonomi, tapi masa depan keimanan. Sholat tidak nanti mereka. Kalau aku meninggal dunia, jangan-jangan mereka sudah tidak mendoakan aku, malah ribut itu rebutan harta warisan. Itu harus kita khawatirkan, maka kita didik dengan baik. Ya kan? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika beliau berdoa bukan yang lain-lain. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku ini dan anak keturunanku sebagai hamba-Mu yang mendirikan salat. Orang mendirikan salat itu, Pak, itu ciri orang bertakwa. Orang bertakwa sama Allah dijamin dunianya. Itu udah janji Allah. Barang siapa takwa, hidupnya dimudahkan.
Barang siapa takwa ada masalah diberi solusi yang mudah. Barang siapa takwa diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka saya itu pernah ada orang nanya, aku pengen deep talk, ngobrol serius nih, deep talk tentang apa? Aku ini pengen buka usaha. Kira-kira apa ya? Gini. Sudah, kalau kamu buka usaha aja bingung. Biar dimudahkan sama Allah nentukan mau usaha apa. Daripada deep talk mikir opo usahanya di mana, mending kita deep talk tentang ketakwaan. Maksudnya apa hubungannya? Kalau kita takwa, nanti Allah yang buka, iki loh usaha yang cocok sama kamu. Nanti wis beres, akan jalan barokah. Jadi gimana kok deep talk tentang takwa? Ya kita hadirkan dari Quran dan hadis ini ciri-ciri orang bertakwa itu apa saja. Lalu kita sudah termasuk atau belum? Kalau sudah, alhamdulillah kita syukur. Kalau belum, kita tingkatkan. Itu deep talk. 1. Menjalankan sholat. 2. Dermawan. 3. Gak gampang marah. Sayang sama istri. Kalau istri sayang sama suami, hormat. Orang bertakwa juga demikian. Nah, ini dulu aja kita perbaiki. Nanti ada waktunya sambil kita lihat mana nih tempat yang paling cocok nih, kita mau bisnis kuliner nih di sana, nanti mudahkan sama Allah. Nah, deep talk-nya tentang takwa tadi. Nah, Rasulullah SAW itu sayang dengan kita, Pak. Dikhawatirkan. Nah, alhamdulillah kita di sini tidak hanya sholat berjamaah, tapi juga duduk bersama di majelis ilmu. Ini kesyukuran. Kita sudah bersyukur dengan hamdalah dan kita salat Rasulullah menyambut cinta beliau tadi. Kemudian ini tadi ada amanah. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan Daud beserta jajarannya. Kami diberi kesempatan untuk silaturahim dengan panjenengan di sini. Kami niatkan pertama silaturahim, kedua ya sebagai bentuk mengamalkan perintah Nabi SAW. Itu diantara perintahnya adalah apabila kamu dipanggil, datanglah. Dipanggil di sini maksudnya dalam urusan apa saja, entah itu diundang, entah itu dimintain tolong atau apa, datang. Nah di sini kami meniatkan untuk itu, Pak Doni. Dalam hal ini karena yang baru kenal Pak Doni yang menghubungi kami. Semoga nanti majelis kita ini ada manfaatnya dunia akhirat. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang pada Allah SWT, berbicara tentang sirah nabawiyah. Sirah itu apa, Bapak Ibu? Kalau ditulis sirah, bukan kepala ya. Sirah nabawiyah itu bahasa Arab dari kata-kata saro yasiru. Dalam saro yasiru niku artinya jalan. Saya berjalan berarti ana asiru. Saya berjalan. Mobil itu dalam bahasa Arab sayyarah. Hampir dengan kata-kata sirah dari akar kata yang sama, sin dan ro. Sin, ya dan ro. Saro yasiru, sirah. Sayyarah. Apa sayyarah? Mobil. Kenapa? Ya untuk jalan-jalan ya. Paling enak kan? Mobil jalan-jalan, sayyarah, alat untuk jalan-jalan. Sujud, sajadah. Alat untuk sujud, sajadah. Modelnya sama, sajadah. Alat untuk sujud. Sayyarah, alat untuk jalan-jalan. Toyyarah, pesawat. Dari kata-kata toro yatiru, terbang. Toyyarah, alat untuk terbang. Dan lain sebagainya. Ini bukan kelas bahasa Arab, Pak. Ini pengenalan kata sirah dulu. Sirah, sarah, yasiru. Sayyarah tadi mobil. Sirah berarti mobil untuk jalan-jalan. Berarti kalau sirah perjalanan. Gitu lah. Sirah umum. Sirah dzatiyah. Berarti perjalanan hidup. Sirah dzatiyah biar bisa dikatakan biodata atau CV. Sirah dzatiyah. Kalau sirah nabawiyah berarti perjalanan hidup yang diikat dengan kata Nabi, maka membahas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kitab sirah yang kami bawa di sini judulnya agak lain, Pak. Fiqhus sirah an-nabawiyah. Kok ada kata-kata fikihnya? Fikih itu apa, Pak? Sering kita dengar fikih, ya kan? Kalau terdengar kata-kata fikih, pasti yang terbesit bab bersuci, menghilangkan najis, sholat, rukun wudu, yang batalkan wudu dan lain-lain. Itu fikih. Nah, fikih itu sebenarnya arti bahasanya adalah paham. Oke? Bahasa asli arti secara etimologi itu artinya faham. Maka kalau kitab yang saya bawa, yang kita pelajari ini Fiqhus Sirah Nabawiyah, berarti memahami perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi nanti tidak hanya menceritakan tahun sekian ada kejadian apa, siapa pelakunya, apa saja kronologinya bagaimana, enggak. Tapi kita pahami lebih dari itu insyaallah. Nah, belajar tentang sirah itu ada bagian-bagiannya, Bapak Ibu. Pertama, qoblal milad, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita harus paham dulu keadaan Arab seperti apa. Kemudian ba'dal milad ilal bi'tsah, dari masa di mana Rasulullah lahir sampai diangkat menjadi nabi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Masa kecilnya, bayinya dulu, bayi, masa kecil, masa anak-anak, masa remaja, masa pemuda, masa dewasa. Fase-fase ini nanti ada pelajaran banyak yang harus kita pelajari, Pak, yang harus kita pahami sebagai bekal kita. Kemudian ba'dal bi'tsah ilal hijrah, setelah diangkat menjadi nabi sampai sebelum hijrah ke Madinah. Nah, hijrah itu kemana saja, Pak, yang pernah hijrah dalam sejarah Islam itu yang Bapak Ibu tahu kemana? Habasyah, ya Habasyah. Ada ke Habasyah, Rasulullah ada ke Taif. Terus yang terakhir sampai beliau wafat ke Madinah. Kemudian ba'dal hijrah ilal wafat, ada nanti pembahasan dari setelah hijrah sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Nanti ada lagi ma ba'dal wafat, yaitu zaman Khulafaur Rasyidun, itu khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Secara singkat, sebelum Rasulullah hadir di dunia ini, sebelum dilahirkan, kita akan pelajari ini, Pak. Kenapa Allah memilih Nabi terakhir itu dari Jazirah Arab, Mekah? Padahal saat itu Mekah itu adalah daerah antah berantah, tidak diperhitungkan sedikit pun di dunia ini. Tidak diperhitungkan, Pak. Kalau sekarang sangat diperhitungkan karena sudah diketahui kekayaan alamnya, minyaknya. Apalagi sekarang mau meningkatkan pariwisatanya. Ini kan Muhammad bin Salman, anaknya Raja Salman, ini kan mau buat program Muka'ab itu. Muka'ab itu bangunan berbentuk persegi 4, kubus, berbentuk kubus. Itu pusat hiburan, Pak, nanti di Riyadh atau di mana itulah, Allah alam. Ini karena ingin meningkatkan potensi pariwisata, tapi ini bukan bahasan kita. Nah, dulu tempat tidak diperhitungkan. Nah, dulu dunia itu dikuasai oleh dua imperium, Romawi dan Persia. Nah, di tempat lain juga ada sebenarnya, tapi tidak sebesar dua imperium ini. Seperti di India, sudah ada di Yunani, sudah ada peradaban-peradaban, sudah banyak pengajaran-pengajaran. Kalau kita lihat dari letak geografis, Pak, Jazirah Arab ini di tengah-tengah itu semua. Ini diantara rahasia atau hikmah Allah memilih Nabi terakhir dari daerah yang di Jazirah Arab di Mekah ini. Pertama, agar penyebarannya itu mudah. Kalau seandainya di Indonesia, ditakdir waktu itu Nabi terakhir Indonesia, angel, Pak. Kesana-sana harus pakai sampan dulu, kalau ada kapal, pakai ketean. Sulit. Kalau di Mekah kesana kemari itu, Pak, jarang laut. Kalaupun ada, nggak terlalu banyak seperti di Indonesia. Ini diantaranya penyebaran Islam agar mudah. Tapi ada yang lebih dari itu, adalah agar tidak mudah diragukan kenabian Muhammad SAW. Bagaimana kita memahaminya? Gini, Pak, seandainya Nabi terakhir ditakdir dari tempat yang sudah ada peradaban di sana, sudah ada kitab suci sebelumnya, sudah ada orang-orang pintar di sana, sudah ada orang menyembah api, menyembah berhala, menyembah ini, sudah ada orang yang pandai baca tulis dan sebagainya. Lalu muncul dari sana orang yang mengaku Nabi, mudah dipatahkan. Alah, paling iki sinau ambek Mbah Bahabian gitu. Paling ini belajar ke orang lain sehingga sekarang dia pintar. Tapi kalau sekarang, Pak, kenyataan yang kita ketahui dari Mekah, di situ ummiyun, orang-orang buta huruf, tidak punya peradaban, antah berantah, tidak diperhitungkan sedikit pun oleh Romawi, Persia atau yang lain-lain. Tidak ada kepikiran untuk menjajah sana, itu tidak ada, Pak.
belum bisa diketahui apa keuntungannya menguasai daerah itu. Lalu muncul satu orang membuat perubahan peradaban berawal dari iman. Kalau kita lihat bagaimana Islam bisa cepat tersebar karena kekuatan iman yang ditanamkan oleh Rasulullah pada para sahabat, berani berkorban, berani ini, akhlaknya dan sebagainya. Jadi ini adalah secara singkat saja sebelum masuk ke yang lainnya, itu adalah diantara hikmah atau rahasia kenapa Allah mentakdirkan Nabi terakhir berasal dari mana Bapak Ibu? Makkah Al-Mukarramah, yang dulu bukan seperti sekarang lah. Dulu itu lembah tandus, bukan enten apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Kalau sekarang kita sudah kredit di sana, sulit kredit sekali. Hotel-hotel, jamaah umroh, jamaah haji, masya Allah ramai sekali. Kalau dulu di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, ini firman Allah menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pertama kali mengantarkan istrinya beserta putranya Nabi Ismail di lembah yang tandus dekat dengan Ka'bah. Ya, ini di antara rahasianya. Tengah jelas nggih? Sekarang kita masuk kepada apa hubungan dakwah Rasul dengan nabi-nabi sebelumnya. Ini secara singkat saja, karena yang ini nanti ada yang lebih penting adalah bagaimana kok bisa kesyirikan itu masuk ke Mekah, ya kan? Padahal yang dulu berada di sana Nabi Ismail alaihi salam itu putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi dan rasul, pembawa risalah tauhid. Tapi kok bisa banyak berhala di situ, masuk kesyirikan? Nah, nanti kita akan bahas juga. Sekarang hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu. Ini sekali lagi Bapak Ibu sebagai prolog sebelum masuk nanti masa kelahirannya Rasul dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya, Masali wa masalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a lubnatin min zawiyatin min zawayahu. Ini sepotong-sepotong nggih saya terjemahkan. Perumpamaan antara aku dan para nabi sebelumku adalah seperti seorang laki-laki. Ini seperti satu orang. Jadi Nabi dan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu seperti satu sosok, seperti satu orang. Bana bunyanan, yang membangun bangunan. Bana bunyanan, bangun bangunan. Fa ahsanahu wa ajmalahu. Dari masa ke masa itu diperbaiki, direnovasi, disempurnakan. Lagi jelas nih di sini kan? Illa mawdi'a lubnatin min zawiyatin min zawayahu. Kecuali ditinggalkan satu petak, satu pojokan itu kosong, belum dilepoh, belum sempurnakan, ada yang kurang di situ. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Sehingga kalau ada orang melihat bangunan ini, semua akan takjub, akan berkata, wa yaqulun hal la wudi'at hadhihi lubnah. Tuh, bangunan bagus seperti ini, tapi kok ada yang kurang, ini pojok ini kok masih belum disempurnakan. Maka Rasulullah melanjutkan hadisnya, fa ana lubnah wa ana khatimun nabiyyin. Akulah penyempurna bangunan tadi, dan akulah penutup para nabi dan rasul. Berarti bahwa Ibu yang dirahmati Allah SWT, semua nabi dan rasul itu satu agamanya, Islam. Ya, Islam. Jadi jangan menganggap Islam adalah agama Nabi Muhammad SAW saja. Tidak. Semua nabi dan rasul adalah agama Islam. Coba kita lihat di ayat Quran, di antaranya Nabi Ibrahim itu difirmankan oleh Allah demikian. Maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu tidak Yahudi, bukan seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani, walakin hanifan muslimah. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang lurus akidahnya dan orang yang Islam, muslimah, berserah diri. Arti asli muslim itu Bapak Ibu, berserah diri.
hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin, dan juga tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang muslim, Islam. Semua nabi dan rasul yang dibawakan adalah dua perkara, yaitu akidah dan syariah. Hasil dari akidah dan syariah ini lahir namanya akhlak. Jadi kalau seorang itu akidahnya lurus, syariahnya kuat, nanti akan ada akhlak. Nah, salah satu akhlak yang tadi saya baca di depan itu luar biasa, Pak. Integritas. Tanaman tidak boleh layu, apalagi integritasmu tadi. Bagus tuh, Pak. Di dekat kolam ikan tadi kan saya sana, bagus ini. Ini akhlak yang harus dijunjung tinggi. Integritas itu akhlak Islam. Nah, orang kalau punya akidah pasti integritas. Jadi dia integritasnya nggak nunggu ada CCTV, nggak nunggu ada atasan, karena dia punya akidah. Allah mengawasiku, rezeki yang aku hasilkan ini berkah tidaknya tergantung aku integritas atau tidak. Nah, yang dibawakan oleh Nabi dan Rasul dari Nabi Adam sampai Muhammad SAW adalah ajaran yang seperti itu, yaitu la ilaha illallah. Pertama, keesaan Tuhan. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah SWT. Kemudian adanya alam gaib, surga, neraka, adanya malaikat, adanya pahala, adanya dosa, adanya hari kiamat. Itu semua Nabi dan Rasul sama yang diajarkan pada umatnya. Yang berbeda ada. Kalau akhlak juga sama. Semua pasti mengajarkan hormat orang tua, bakti orang tua, hormat lebih orang yang lebih tua, sayang pada yang lebih muda, rendah hati, ikhlas, sabar, tabah, ridho, qanaah. Itu semua akhlak. Nah, kalau syariat antara nabi satu dengan nabi yang lain ini yang berbeda. Kenapa? Undang-undang, Pak. Makna dari arti dari syariat itu undang-undang. Undang-undang negara saja. Ya, peraturan presiden, peraturan gubernur, peraturan wali kota, itu saja bisa direferendum, bisa direvisi. Melihat apa? Kemaslahatan. Sama dengan syariat-syariat antara nabi satu dan yang lain berbeda, tapi akidahnya sama. Kenapa syariat berbeda? Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Contoh, di zaman kita sekarang tidak boleh menikah dengan mahram saudara. Terus misal adik kakak nikah nggak boleh, kandung nggak boleh, adik kakak sepersusuan juga nggak boleh. Karena apa? Nggak kurang orang, Pak Bu. Orang sak menikatai segini banyaknya kok nikah sama ini sama yang diharamkan oleh Allah menikahinya, nggak boleh nikah kan? Kalau di zaman Nabi Adam boleh, tidak ada orang lagi. Nah, syariat Nabi Adam dulu diperbolehkan menikah antara kakak dengan adik. Dulu itu ketika ibunda kita namanya Hawa, sering disebut dengan kita Siti Hawa, ya. Padahal nggak ada Sitinya, Pak Ibu. Khadijah dikasih nama Siti Khadijah, Aisyah dikasih nama Siti Aisyah, Fatimah Siti Fatimah. Kenapa itu, Pak Ibu? Itu dari orang Arab sebenarnya, bukan orang Indonesia. Jadi Siti itu bukan bahasa Jawa. Jenengmu kok Siti Husnul Khotimah misal, Jawa banget. Enggak, Siti dari bahasa Arab. Itu singkatan dari Sayyidati. Nah, puanku, tuan putriku, Sayyidah Fatimah. Sayyidati, orang Arab kesulitan, Siti. Kalau laki-laki Sayyidi, disingkat Sidi. Pernah dengar qasidah berbunyi Sidi Muhammad? Nah, itu kan aslinya Sayyidi, abot ini loh. Lisannya itu keberatan, Sayyidi, Sayyidati, Sidi, Siti. Jadi kalau ke Arab jangan kaget misal dengar orang ya Siti. Kok rojo-rojo Sita Siti? Bukan, itu Sayyidati. Ya Siti. Ya Sidi. Ya Sidi Furqan gitu. Oke, kebetulan alhamdulillah ini biar semakin kenal nih. Dulu ada kesempatan kami diberi rezeki belajar di Arab, Pak, di Mesir ketika S1. Tuh kita manggilnya gitu, ya Sidi. Bahkan sampai sekarang sama teman-teman kadang ya Sidi kita di WA. Sidi. Ya Sidi, ya Siti gitu. Ya Siti, ya Sitna, ya Sitna gitu. Nah, Siti Hawa itu, ini kita kembali ke pembahasan. Ketika melahirkan itu kembar, Pak. Tapi enggak sama jenis kelaminnya, laki dan perempuan. Kehamilan kedua melahirkan
laki dan perempuan. Karena perintah Allah agar semakin banyak umat manusia boleh nikah, tapi harus silang. Yang kelahiran pertama yang laki-laki ini dengan adiknya, yang kelahiran kedua yang perempuan. Yang perempuan kelahiran pertama nikahnya dengan yang kelahiran kedua yang laki-laki. Tapi itu menjadi masalah, Pak. Itu sudah tahu sejarahnya nih. Akhirnya terjadi pembunuhan gara-gara royokan perempuan. Ternyata iri dengki itu sejak dulu juga sudah ada. Diajarkan oleh Allah bagaimana agar tidak iri dengki, trimo ing pandum. Dari sekilas dari perumpamaan para nabi dan rasul sebelumnya dan Nabi kita Muhammad SAW hubungannya adalah Rasulullah ini hubungannya adalah penyempurna, bukan pembawa ajaran baru, Pak. Penyempurna. Jadi ibaratnya sangat jelas dari hadis Rasulullah SAW, bangunan dibangun pertama oleh Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh dan seterusnya sudah lengkap sekarang, sudah selesai. Nabi Muhammad SAW sebagai penutup ajaran Islam. Sekali lagi, Islam ini adalah agama semua nabi dan rasul, sudah sempurna. Ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah aku sempurnakan untukmu agamamu ini, Islam. Jadi sudah sempurna. Jadi kita tidak boleh ragu dengan agama kita ini. Nah, tapi banyak orang-orang di luar sana yang menginginkan orang Islam itu ragu kepada agamanya. Sehingga ada orang-orang yang disebut dengan orientalis. Pahamnya orientalisme. Siapa mereka itu? Kalau kita lihat di definisinya adalah ghurbun talabasy syarqa. Orang-orang barat yang mempelajari dunia timur. Yang dipelajari dunia timur tidak hanya tentang agama Islam. Ya, dunia timur dia pelajari termasuk Islam. Tujuan mereka apa, Bapak Ibu? Mempelajari dunia timur lihadmil Islam, untuk menghancurkan umat Islam, sehingga disuntikkan keraguan-keraguan sehingga orang Islam itu tidak hanya ragu, bahkan sudah tidak peduli lagi halal haram gitu. Ini sekarang yang paling menakutkan, usikum wa nafsi, semoga kita dijaga oleh Allah SWT, adalah yang diwanti-wanti Rasulullah SAW, yaitu fil khamri wal maisir wa al-hir wal harir. Itu kata Rasulullah akan datang suatu masa umat manusia sudah tidak peduli lagi tentang haramnya khamr, minuman keras, wal maisir dan judi. Sekarang apalagi ada judi online itu, la haula wala quwwata illa billah. Kita berlindung pada Allah. Terus wal hir wal harir, dan juga tidak peduli lagi akan haramnya zina dan kain sutra. Nah, ini penting kita kaitkan dengan pembahasan kita sore hari ini, karena agama kita ini sudah sempurna. Rasulullah penyempurna, nabi-nabi. Maka yang halal halal, yang haram haram kita tinggalkan. Tidak usah ragu. Kan banyak yang melakukan sak dunia ini melakukan itu, tidak merubah hukumnya. Tidak akan merubah hukum yang haram menjadi halal hanya karena mayoritas orang melakukannya. Ini yang harus kita pegang teguh. Dan itu dari mana, Pak? Non sewu, orientalis tadi. Orientalis tadi itu ingin memang membuat kita jauh dari ajaran Islam. Diiming-iming dunia. Dibuat anak-anak muda itu instan. Ini loh, ingin sugih langsung. Jadi saya kan, teman saya itu tersebar di mana-mana, ada yang jadi hakim, ada yang jadi ini, jadi. Kalau saya perhatikan updatean statusnya itu, Pak, yaitu yang di sini menangani kasus daerah sana cerita kemarin gini. Ternyata ya ini awal mulanya dari non sewu perekonomian, akhirnya menghalalkan segala cara termasuk tadi judi tadi. Nah, ini kan berarti kita sedang dipermainkan orientalisme tadi, orang-orang orientalis yang memang sengaja menghadirkan dari internet ini hal-hal yang merusak Islam. Itu agenda, Pak. Agenda besar yang dibiayai. Hak ini agenda besar yang dibiayai. Besar dananya itu. Untuk apa? Untuk agar kita ini jauh dari agama kita. Maka alhamdulillah kita bersyukur ada majelis-majelis seperti ini termasuk diantara Allah ini masih menjaga kita dalam benteng
koridor keislaman, sama-sama kita amar ma'ruf nahi mungkar, nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang mungkin belum hadir. Ayo rek, kene iki ojo ditipu habis-habisan sama musuh Islam itu. Dibuat anak-anak muda sudah enggak tahu lagi ini boleh atau enggak dalam agama. Dijauhkan dari akidah, dijauhkan dari syariah, dijauhkan dari akhlak yang mulia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sekali lagi, Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi dan rasul, sebagai penyempurna. Agama sudah sempurna, maka kita pegang dengan baik-baik. Kemudian sekarang kita masuk sejarah kok bisa kesyirikan itu masuk ke Mekah. Ini singkat onsret, nanti soalnya kita kalau berjumpa lagi dengan insya Allah kalau beri usia yang panjang ya. Nanti kita masuk ke bab kelahiran Rasul dan seterusnya. Nanti itu kita perlahan-lahan. Kalau yang pra kelahiran ini kita percepat saja. Begini, bagaimana kok bisa kesyirikan itu masuk ke Mekah? Sehingga dalam catatan sejarah ketika Rasulullah SAW Fathu Mekah ya, setelah tinggal beberapa tahun di Madinah terus bisa menaklukkan Mekah, di sana ada tidak kurang dari 300 berhala tertancap di sekitar Ka'bah. Itu yang sekitar Ka'bah. Bagaimana yang di dalam rumah? Banyak, Pak. Di rumah-rumah itu orang-orang kafir Quraisy itu ada berhala di rumah masing-masing. Jadi kesyirikan itu merajalela di Mekah. Ini disebabkan dan sewu ada 3 pengaruh, 3 sebab utama. Pertama al-jahlu wal ummiyah wat ta'atsur bi tsaqafatil umam al-akharin. Apa itu? Al-jahlu, kebodohan. Minim literasi kalau bahasa pendidikan sekarang. Minim literasi. Oke. Kemudian al-ummiyah, ketidaktahuan. Alias tadi buta huruf. Ketiga at-ta'atsur, mudah terpengaruh. Nah, kalau orang sudah terkena 3 ini mudah terpengaruh. Mbok apa iku ketok enak wis melo. Apa iku kok koyo aneh menguntungkan sekali. Yo. Nah kok sakmene kok itu sakmene. Nah, udah al-jahlu, enggak tahu enggak tahu minim literasi, mudah terpengaruh. Nah, ini sejarah itu kan terus berulang, Pak. Sejarah akan terus berulang. Yang terjadi di Mekah saat itu Allah mengutus Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tinggal di Mekah. Nabi Ismail nun sewu ya sama ibunya Siti Hajar namanya Hajar nggih. Siti ini tambahan untuk menghormati biar enggak jambal. Kalau kata orang Mojokerto jambal, Siti. Aslinya Siti double T pakai tasydid, Sayyidati Siti gitu nggih. Nah, itu kan yang dibawakan tauhid. Mengesahkan Allah. Tapi kenapa kok bisa ada berhala? Nah, ini karena zaman terus berjalan, tidak ada nabi dan rasul, orang-orangnya terpengaruh dengan budaya atau tradisi masyarakat atau umat sekitar Mekah. Itu ada kisahnya, Pak. Pertama kali yang membawa kesyirikan dan mengajak orang Mekah menyembah berhala adalah Amru bin Luhai. Ini biar kenal nih, Amru bin Luhai. Enggak usah dijadikan nama siapa beda. Ini nama tokoh pencetus kesyirikan di Mekah ini. Amru bin Luhai bin Qum'ah jaddu Khuza'ah, nenek moyang Khuza'ah. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya Abu Hurairah berkata, aku mendengar langsung kalau terjemahkan ini waktunya sudah tinggal tidak lama lagi 8 menitan. Terjemah saja langsung. Tidak saya baca redaksi hadis aslinya yang Arab. Dari Abu Hurairah beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Aqsam bin Jun al-Khuzai. Jadi Rasulullah itu bertemu seorang sahabat namanya Aqsam. Aqsam ini cucu cicitnya suku Khuza'ah tadi. Nah, Khuza'ah tadi siapa? Amr bin Luhai itu nenek moyang Bani Khuza'ah. Orang yang pertama kali menghadirkan kesyirikan dan mengajak orang Mekah menyembah berhala. Rasulullah berkata kepada Aqsam ini, ya Aqsam, ra'aitu Amr bin Luhai bin Qum'ah bin Khandaf yajurru qasbahu finnar. Aqsam, aku habis diperlihatkan oleh Allah
bahwasanya nenek moyangmu bernama Amr bin Luhai itu sekarang sedang tersiksa. Karena apa? Perutnya brodol, Pak. Ususnya itu brodol sehingga kalau jalan itu terseok-seok karena sambil nyeret ususnya. Itu siksaannya, Pak. Fama ra'aitu rajulan asbaha bi rajulin minka bihi wala bika minhu. Tak delok-delok. Paham ya, tak delok-delok. Tak lihat-lihat. Delok itu dari bahasa Inggris, Pak. Look, look. Look at me, lihat aku. Delok. Nah, tak delok-delok. Saya lihat-lihat, saya amati. Kamu mirip sekali sama dia, sama Amr bin Luhai yang sedang menyeret ususnya. Ini hal gaib, harus diimani, Pak. Rasulullah kalau bersabda hal gaib memang seperti itu adanya. Nah, kaget dia si Aksam ini. Apakah nanti aku juga akan seperti itu nasibku? Nggak mirip kayak gini. Dikatakan Rasulullah, la innaka mu'min wa huwa kafir. Tidak, nggak akan. Kamu orang beriman, sedangkan nenek moyangmu itu kafir. Bernama Amr bin Luhai. Innahu kana awwala man ghayyara dina Ismail fanasabal authan. Tapi kamu perlu ketahui kenapa dia seperti itu siksaannya. Jadi Amr bin Luhai pergi negeri Syam. Di sana ternyata ada orang-orang nyembah berhala. Heran ditanya, kamu ngapain gitu? Kamu ngapain? Mereka menjawab, hadhi asnamun na'buduha nastamtiruha fatumtiruna wa tansuruna. Ini Tuhan, kami sembah. Kita minta tolong, dia tolong. Kita minta hujan, dia beri hujan. Nah, Amr bin Luhai pertama tidak tahu baca rasanya. Kemudian al-umriyah, buta huruf, minim literasi. Ketiga, mudah terpengaruh. Delok munu kaget terpengaruh. Delok ngene kaget terpengaruh. Nah, ini bahaya, Pak, mudah terprovokasi itu. Jangan sampai pagi kita lihat berita langsung share. Dicari dulu kebenarannya. Jangan niru Amr bin Luhai. At-ta'atsur, mudah terpengaruh. Jangan gitu. Karena dia komplit 3 perkara negatif ini ada pada diri Amr bin Luhai. Nah, kok nyuwun minta dia. Afala tu'tunani minha sanaman fa asir bihi ila ardil arab faya'budu. Orang nyuwun setunggal angsal. Boleh enggak saya minta satu? Mau saya bawa pulang ke Jazirah Arab, nanti biar bisa mendapatkan keutamaan dan keistimewaan seperti yang kalian dapatkan di sini. Nah, Pak, coba. Batu loh, Pak. Kon suruh jalan sini enggak bisa, kudu digotong. Dibawa ke Jazirah Arab. Gimana mau disembah dan mintain pertolongan? Untuk nolong dirinya sendiri enggak bisa, batu itu. Kan secara logika enggak masuk. Jadi kan ini al-jahlu, kejahiliahan. Terus minim literasi, mudah terpengaruh. Sudah rusak hidup. Kalau 3 faktor ini ada pada diri seorang, rusak. Enggak berpegang teguh dengan syariat Islam dan akidah yang lurus dan akhlak yang islami, rusak. Rusak. Jiwanya itu nanti enggak tenang, enggak ada keberkahan dan lain sebagainya. Kemudian di sini akhirnya dikasih fa'atauhu sonaman yuqalu hubal faqadima bihi Makkah fanasabahu wa amaran nasa bi ibadati wa ta'zimih. Maka orang-orang di negeri Syam itu memberi satu berhala perdana namanya Hubal. Nama Hubal dibawa ke Makkah, ditancapkan di dekat Ka'bah, orang-orang diajak nyembah. Sudah, itu awal mula kesyirikan terjadi. Jadi dari sini, dari beberapa pembahasan sore hari ini secara singkat kita dapat mengambil kesimpulan pertama, ada hikmah Allah memilih Jazirah Arab. Terus kedua, hubungan Rasulullah Nabi kita dengan Nabi-Nabi terdahulu, yaitu dakwahnya sebagai penyempurna dan pemungkas Rasulullah ini. Dan sejarah kemusyrikan pertama kali masuk ke negeri Mekah adalah karena sosok seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah namanya Amr bin Luhai. Kisahnya seperti tadi, sebabnya adalah 3, yaitu al-jahlu, kebodohan, al-ummiyah, minim literasi, at-ta'atsur, mudah terpengaruh dan terprovokasi. Nanti insya Allah dengan izin Allah, kalau diberi usia yang panjang, kita akan masuk bab selanjutnya, yaitu minal milad ilal bi'tsah, dari kelahiran Rasul sampai diutusnya menjadi nabi dan rasul. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.